Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol. Pak Pendi, saya baru beli lahan, namun tanaman saya itu kecil-kecil. Bagaimana kecil-kecil dan buahnya dan sumber bibitnya juga nggak jelas. Haruskah saya pertahankan atau saya ganti? Ya, saya sampaikan bahwa ketika kita sebagai petani kelapa sawit membeli lahan kelapa sawit, maka kita harus melihat potensi dari kelapa sawit yang mau kita beli. Jangan kita membeli kucing dalam karung yang berujung terhadap kerugian yang lebih parah. Sebagai contoh, ketika kita mau membeli tanaman kelapa sawit, bagi sahabat The Brondol para pemula yang tidak paham, silahkan bertanya, gabung ke grup Facebook atau bertanya kepada The Brondol, Pak Pendi, apakah bisa bisa dirawat nanti akan menghasilkan kembali atau tidak. Jangan sampai tanaman yang sudah tidak ada potensinya pun masih kita rawat. Karena balik lagi sahabat The Brondol, ketika kita mungkin kalau orang yang udah lama di kelapa sawit itu akan paham berapa potensi kelapa sawit yang sehat yang ketika nanti akan dirawat akan menghasilkan berapa. Akan tetapi ketika sahabat The Brondol sudah membeli kelapa sawit namun dia batangnya kecil, kemudian katanya umur 6 tahun tapi pertumbuhannya kayak 3 tahun dan sangat kecil sekali, maka pilihan yang terbaik adalah kalau memang belum terlanjur terbeli dan melihat video ini, lebih bagus nggak usah dibeli. Bertanya kepada The Brondol, silakan saja. Pak Pendi tapi jarang dibalas karena memang numpuk. Kalau makanya saya sampaikan, kalau malam hari memang mau telepon saja, dan mungkin walaupun tidak lama, setidak-tidaknya The Brondol akan memberikan gambaran. Karena kalau seandainya kita punya tanaman kelapa sawit, kemudian kita sudah menggelontorkan biaya pupuk yang luar biasa besar, ternyata harapan itu pupus gara-gara tanaman kelapa sawit kita sudah sangat tidak produktif atau tidak bisa dipelihara lagi. Semangat kita tinggi, modal kita tinggi, akan tetapi kalau harapannya juga tidak ada, maka kekecewaan akan besar bagi sahabat The Brondol semuanya. Sehingga pesan The Brondol adalah ketika mau membeli lahan kelapa sawit, sahabat The Brondol semuanya, adalah perhatikan ciri-ciri tanaman yang akan menghasilkan baik. Yang pertama, langkah yang harus dilakukan yang pertama, hitung dulu pelepahnya. Setidak-tidaknya ketika pelepahnya itu jumlahnya lebih daripada 40, bagaimana Pak Pendi? Ngitungnya adalah dari atas, spiralnya berapa tingkat. Karena dalam satu tanaman kelapa sawit itu sudah akan memiliki 8 pelepah dalam satu spiral. Tinggal ngitung aja, 5 berarti sekitar 40. 6 lebih baik, berarti 6 kali 8 berarti 48 pelepah. Ketika melihat pelepahnya masih sangat baik, terjaga walaupun mungkin lama tidak dirawat, maka harapan tetap ada. Kemudian batangnya tidak mengecil sekali, itu tidak. Kalau dia batangnya kecil banget, kemudian tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan umurnya, ya ini sudah menjadi tanda-tanda susah untuk dipelihara. Berarti ini akan menandakan bahwa tanaman kelapa sawit kita dulunya pernah stres panjang atau pernah stres yang nanti akan berpengaruh pada hari ini nih pertumbuhannya. Itu. Jadi yang pertama, jumlah pelepahnya masih terjaga, batangnya juga dalam ukuran yang medium. Artinya juga bukan kecil-kecil kayak kelapa makan yang tidak pernah diapa-apain. Itu kelapa makan juga nggak diapa-apain, ada yang gede, tapi kalau ini ada yang kecil. Dan satu lagi sahabat The Brondol, tidak ada salahnya bagi sahabat The Brondol semuanya yang mau membeli kebun adalah ngecek ke lahannya. Caranya gimana Pak Pendi? Oke, minta dulu orang yang menjual lahannya. Kalau seandainya dia memang terjaga, artinya memang terpelihara dan mau dijual, maka kita lihat dulu buahnya seperti apa. Ketika mereka panen datangnya aja, maka kita bisa melihat potensi buah yang nanti terpanen berapa. Jangan salah mengira bahwa katanya Pak Pendi ini akan sekali panen bisa sampai 1,2 ton, ternyata nggak sanggup, ternyata di lahannya nggak akan mencapai seperti itu. Ya sangat mungkin, namanya penjual mesti akan membagus-bagusi perkara akan memberikan angin-angin surga untuk bisa membawa orang yang mau membeli akan mau gitu. Kemudian yang selanjutnya, cara yang terbaik selanjutnya adalah ketika lama tidak dirawat Pak Pendi. Ketika lama tidak dirawat adalah yang pertama, perhatikan ketika kita melihatlah lahannya, minta 1 atau 2 atau 3 tanamannya itu di pruning, kemudian dihitung buahnya.
Itu. Jadi buahnya dihitung masih masih berpotensi enggak? Tadi yang saya sampaikan, kalau pelepahnya terjaga harusnya buahnya masih ada. Walaupun lama nggak dipupuk tetap akan ada. Tapi kalau yang apa namanya pelepahnya sudah gundul, jumlahnya 30 nggak nyampe, apa jangan 40, 30 aja nggak nyampe, jelas itu potensinya akan panjang sekali, mau dipelihara juga pasti akan panjang. Nah, ketika apa namanya sudah melihat kondisi yang ada, menganalisis pelepahnya, batangnya, kemudian potensi produksi yang mungkin bisa digali, baru kita akan melakukan kesimpulannya apakah mau dirawatkah atau mau kita beli tanahnya saja. Kalau saya ini, ketika kita melihat tanaman kelapa sawit sudah tidak mampu dirawat, ngapain kita dirawat? Karena kan buang-buang biaya, apalagi sumber bibitnya juga tidak jelas. Karena bahwa ketika kita memiliki, contohnya kita memiliki lahan kelapa sawit umur 8 tahun misalnya. Kita punya 8 tahun, tapi pelepahnya kurang, batangnya kecil dan sebagainya. Kita akan mengeluarkan biaya pupuk cukup besar yang akan kembali pada 17 bulan yang akan datang. Paling cepat 17 bulan yang akan datang. Ya, kalau kita bandingkan kembali lagi sahabat Brondol, melihara bibit dari awal misalnya. Melihara bibit dari awal. Kita akan panen pada usia 26 bulan dengan pupuk pupuk yang jumlahnya nggak banyak. Artinya bahwa jumlah yang kita keluarkan relatif lebih sedikit, apalagi dengan bibit yang bersertifikat yang bagus, yang sesuai, maka kita 26 bulan sampai 28 bulan bisa panen perdana dan masih potensi waktunya masih panjang. Sehingga inilah yang harus kita pahami. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir yang saya sampaikan kepada sahabat Brondol semuanya biar nggak salah langkah. Kalau membeli kelapa sawit, pastikan populasinya. Maka dihitung dulu. Ini jarang orang menghitung apa namanya populasinya. Karena hutan belantara dibeli ataupun yang lama nggak dikelola dibeli, tapi kita nggak tahu pohonnya itu berapa. Karena begini, ketika kita melihara 1 hektar cuma 100 pokok per hektar yang sisa, maka ya hasilnya kalinya cuma 100 kali aja. Tapi kalau misalnya apa namanya bisa 100 secara optimum jarak tanamnya ya akan baik sekali. Jadi jangan salah langkah membeli kebunnya gitu. Jadi kayak kemarin ada suatu cerita, Pak Pendi saya sudah beli lahan, saya bilang berapa pokok per hektar? 170 pokok per hektar. Waduh, varietas apa ini? Nah, ini. Kalau 100 kebanyakan mungkin masih bisa ditining, tapi kalau sudah terlalu parah etiolasinya juga tidak akan ada buahnya. Karena nggak ada buahnya kalau apa namanya 170 pokok misalnya kayak dampi yang pelepahnya agak panjang ditanam 170 pokok ya 8 tahun 9 tahun nggak ada buahnya karena dia mengalami etiolasi, pertumbuhan meninggi yang cepat, kurus, lemah. Nah, ini yang menjadi pokok permasalahan bagi sahabat Brondol yang mau membeli ini. Dan yang terakhir sahabat Brondol yang harus saya sampaikan, ketika mau membeli lahan, perhatikan umurnya berapa, tingginya berapa. Itu jadi kalau membeli lahan kelapa sawit, karena kita harus berhitung. Mungkin bagi pemula nggak pernah ngitung, yang penting beli dulu. Tapi kalau saya sarankan, kalau melihat video ini harus saya sarankan, karena tanaman kelapa sawit itu akan mengalami puncak produksi di usia 15 sampai 17 tahun. Puncak produksinya. Setelah itu dia akan turun pelan-pelan. Sehingga ketika kita membeli lahan kelapa sawit, umurnya berapa? Ketinggiannya berapa? Jangankan sudah egrean, tapi yang egrek langit dibeli dengan harga yang mahal. Sehingga kita akan lifetime yang untuk mengelolanya tinggal sedikit saja. Ini yang menurut saya tidak pas bagi kita untuk membelinya. Sehingga lebih bagus, kalau saya lebih bagus menggelontorkan dana pembukaan lahan tanam sampai panen 50 juta atau 55 juta tapi hasilnya jelas, daripada kita membeli lahan yang kayak gitu mengeluarkan dana yang banyak untuk pemupukannya, toh sudah lifetime-nya tinggal sedikit saja. Itu juga harus dipahami, jangan sampai salah kaprah membeli lahan kelapa sawit. Karena kayak beberapa pemula merasa kayak tertipu, kemudian curhat sama Brondol. Makanya vlog ini saya buat
supaya sahabat obrol semuanya tidak tertipu ataupun tidak merasa gimana-gimana. Dan apa ya, jangan hanya murah saja menjadi patokan membeli kebun. Karena apa namanya, ketika kita membeli kebun yang murah, mungkin adakah produktivitasnya itu, kecuali beli murah gara-gara orangnya butuh, ya mungkin fine-fine aja, nggak ada masalah, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya beli murah ternyata produktivitasnya rendah, ini. Dan yang terakhir yang saya sampaikan, membeli kebun berarti kita harus punya modal tambahan, karena kita nggak bisa punya kebun dengan dana perawatan lanjutannya tidak punya. Misalnya kita bisa beli kebun 150 juta per hektar, tapi tidak mampu ngapa-ngapain lagi, ya ini menjadi masalah yang besar, karena tidak akan ada kebun kelapa sawit yang menghasilkan besar tanpa input yang besar. Itu kayak jangan sampai apa namanya, Pak Penny bagaimana supaya ngerit misalnya dengan NPK 138274 dengan 3 kg per tahun di usia 9 tahun tapi produksinya bisa 30 ton, bagaimana? Saya bingung jawabnya, saya bingung. Itu jadi tanaman kelapa sawit itu yang apalagi bersertifikat, yang namanya unggul itu adalah memiliki potensi yang tinggi. Setelah dia kita lakukan berikan hak atas nutrisi dan sebagainya, maka dia akan mengembalikan dalam bentuk hasil yang melimpah. Itu sih yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Maka kalau mau berinvestasi, jangan, kalau masih pemula lebih bagus banyak berdiskusi kepada yang paham. Semoga bermanfaat dan semoga Allah mendekat kita dengan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.